Hello everyone, balik lagi ke channel gue Sidik Bilardi. Nah, di video kali ini gue mau unboxing sekaligus review singkat helm entry level dari merek KYT. Nah, jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian klik like, share, dan subscribe. Dengan begitu kalian akan membantu gue untuk mengembangkan channel gue ini ke depannya. Gue hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aman? Kalau aman, kita mulai aja. Oke, jadi helm ini adalah KYT Galaxy Flat R. Nah, KYT Galaxy Flat R itu sebenarnya semacam kayak versi upgrade dari versi terdahulunya lah. Bedanya itu adalah kalau dulu belum pakai flat visor, nah kalau yang sekarang upgrade-nya di flat visor. Nah, tadi kan gue sempat jelasin juga kan kalau konten ini unboxing ya. Tapi karena gue belinya tanpa box, jadi ya kardusnya nggak ada. Nah, kenapa kardusnya bisa nggak ada? Karena gue beli helm ini melalui online, Tokopedia. Jadi kalau misalkan kita ordernya pakai box, itu ongkirnya bakal kena volume dan harganya lumayan ongkirnya. Jadi ya udahlah, gue ikhlasin boxnya. Jadi untuk penampilan pertama yang kita lihat di sini adalah ada tas helmnya. Ya menurut gue sih kalau tas helmnya ini standar banget ya. Jadi kayak semacam kantong, ada serutnya di sini. Dan menurut gue sih kalau tas helm seperti ini sih kurang fungsional ya menurut gue ya. Jadi cuman buat nyimpen aja begitu. Nah terus juga untuk bahannya menurut gue sih ini standar banget sih. Ya maklum aja mungkin karena helm ini di range harga 300-an sampai 400 gitu. Oke, jadi ini kita buka ya. Nah, kurang lebih penampilannya begini. Ini gue nggak usah pakai donat helman ya. Soalnya kan gue sebenarnya nih orang awam aja di dunia helm nih gue. Nah, jadi di sini gue order yang warna solid black metal kalau nggak salah namanya. Nah, di sini gue belinya di size L. Nah, kurang lebih penampilan helmnya seperti ini. Ini dari depan, dari sampingnya begini. Nah, kalau dari belakang begini. Oke, jadi sebenarnya sih alasan gua untuk memilih KYT Galaxy Flat R ini lebih ke jumlah fitur-fitur yang disediakan di helm ini. Nah, dengan helm ini kan harga itu di sekitaran di 400.000 lah. Tapi setelah gue nilai-nilai itu fiturnya banyak banget di helm ini. Nah, sebenarnya sih sebelum memilih helm ini gue sempat kepikiran kayak KYT Kyoto gitu lah. Kan kalau kita lihat kan dari segi bentuk dia racing lah menurut gue ya KYT Kyoto karena ada lancip-lancipnya. Nah, tapi karena KYT Kyoto itu fiturnya nggak sebanyak KYT Galaxy Flat R ini, makanya gue lebih memilih KYT Galaxy Flat R ini. Nah, walaupun dari segi desain menurut gue sih ini desainnya itu lebih bulat ya. Jadi kayak kurang sporty menurut gue. Tapi ya gue sih bukan menilai di situ. Jadi gue emang memilih fiturnya untuk memilih helm ini. Oke. Jadi pertama-tama yang pasti beda itu pertama adalah di logo KYT-nya di sini. Nah, di sini logo KYT-nya itu udah yang versi baru ya, bukan yang huruf sambung gitu. Jadi ini lebih logo yang ngeblok di sini. Dan juga di sini background-nya juga warna hitam. Jadi di sini lebih nyatu lah logonya dengan warna helmnya. Nah, kalau yang di belakang juga ini logonya lebih kecil KYT-nya. Jadi ya oke lah, jadi kayak bukan semacam promosi berjalan lah begitu. Jadi oke lah, nice kalau menurut gue. Nah, di sini juga kalau kita lihat di sini udah ada lisensinya DOT di sini dan sudah ada emboss SNI-nya di sini. Jadi harusnya sih ini udah cukup aman ya untuk keliling-keliling di jalanan ibu kota. Oke, jadi selanjutnya itu yang membuat helm ini berbeda dari versi sebelumnya adalah visornya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini visornya sih menurut gue bisa dibilang flat, tapi menurut gue sih belum lurus banget ya. Karena kalau tadi gue coba bandingin dengan penggaris di sini kayak masih ada jedanya. Tapi nanti mungkin di konten selanjutnya gue akan coba untuk pasangin kaca film. Kalau emang bisa berarti ini gue anggap flatnya bagus kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya ini gue baru pertama lihat nih helm ya, jadi gue masih ngeraba-raba juga. Kalau untuk lubang udaranya di sini ada 1. Oh, ini tinggal di slide aja guys. Oh, di sini juga ada level slide-nya, ada 1, 2. Nah, ini 2 kali slide di sini. Di sini juga ada lubang udara juga. Juga ada level tahapannya ya kayak tadi ya. Nah, setelah itu, wah di sini juga ada nih guys. Di sini ada 2 lagi nih. Jadi di sini bisa kita slide juga. Berarti total udah 4 dan selanjutnya itu ada di bagian atas sini. Jadi di sini kalau kita geser, di sini juga bisa ada lubangnya. Berarti total ada 5.
Nah setelah itu kalau gue lihat lagi mungkin di bagian ini sebagai exhaust-nya untuk lubang keluar angin. Di sini untuk lubang keluar anginnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak sih menurut gue ya. Tapi semoga aja dengan jumlah lubang udara yang banyak ini, jadi helmnya juga lebih adem pas dipakai. Gitu. Nah setelah itu helm ini juga sudah dilengkapi dengan double visor guys. Di sini ada tombol untuk double visornya. Nah kurang lebih double visornya sepanjang ini. Tapi nanti mungkin coba gua rasakan feel helm ini kalau kita pakai berkendara di jalanan ya. Mungkin itu nanti di konten selanjutnya juga. Nah setelah itu yang gue lihat di sini juga ada lubang untuk anti theft system di sini. Jadi nanti kalau kalian mau simpen helmnya di parkiran, kalian tinggal beliin kunci aja yang kayak sepeda gitu yang kecil. Bisa dimasukin lewat sini. Oke, setelah itu yang paling menarik perhatian gue di sini adalah di sini udah ada label glasses fit di sini. Jadi harusnya sih di sini di helm ini tuh udah support untuk pengguna kacamata ya kayak gue ya harusnya. Soalnya kalau pengalaman gue pakai helm half face lain ketika gue pakai kacamata, selain kadang suka neken di pelipis ini, kadang juga kalau kita lewat jalanan rusak itu suka goyang kacamata gue nih. Begitu. Jadi semoga aja nanti feel-nya cocok lah sama gue untuk helm ini. Oke. Setelah itu di sini juga ada oke. Nah, di sini juga untuk buka busanya di sini sih kalau gue lihat satu ada yang pakai velcro. Yang lainnya itu semacam ada apa ya sebutannya ya? Slotnya gitu ya. Nah, jadi yang mungkin yang di atas ini dia untuk support glasses fit-nya mungkin pakai velcro makanya begitu. Dan di sini juga gue ordernya itu size L ya. Size L karena gue sih sebenarnya belum pernah pakai merek KYT sebelumnya. Cuma gue pernah tes helm KYT TT Course temen gue itu di size L dan size-nya pas di gue gitu. Oke, selanjutnya ini di bagian visornya juga. Ini untuk turuninnya dia ada beberapa step ya. Nah ini kalau kita lihat di ratchetnya ini emang ada beberapa tahap, kayaknya sih ada 4 tahap nih untuk naik turunin visornya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah selanjutnya juga yang sempat miss dari gua ini di sini nih ada semacam ganjelan. Ini sih mau dibilang visor lock juga bukan, tapi kalau gue lihat dari konten-konten YouTube yang lain, ini tuh semacam safety-nya. Jadi kalau misalkan kita crash nih, jadi misalkan visor kita ketekan, itu nggak gampang copot visornya. Jadi kan harusnya lebih melindungi muka kita gitu. Oke. Oh ya, gue juga lupa tadi jelasin di ini ya. Jadi tuh di sini ada semacam apa ya ini ya? Kitab-kitab saktinya lah gitu. Gue juga belum buka sih. Gitu. Coba gue pakai dulu ya helmnya ya. Oke. Nah, jadi ini kalau gue kan pakai kacamata ya. Jadi di sini sih menurut gue untuk masukin kacamatanya gampang banget ya menurut gue ya. Ini kayak nggak ada yang nahan di sini nih. Jadi langsung nempel ke kuping gue. Setelah itu juga untuk busanya sendiri, kalau menurut gue sih busanya ini sih standar banget ya menurut gue ya. Bahkan kayaknya gue sebelumnya tuh kayak review helm half-face juga lebih empuk sih dari ini sih. Jadi menurut gue untuk busanya sih biasa aja. Selanjutnya juga mungkin yang jadi concern gue di sini adalah bentuk ininya ya. Apa sih sebutannya gue lupa deh. Buckle lah, ini dia pakainya yang buckle di sini. Kan kalau helm-helm dia harga 400.000 mungkin udah rata-rata pada pakai microlock lah biasanya. Nah, di sini sayangnya masih pakai buckle sistemnya. Jadi kalau misalkan kita untuk leveling safety-nya itu kayak double D-ring. Untuk double D-ring itu mungkin di level 1, microlock di level 2. Nah, buckle ini mungkin di level 3 menurut gua. Gitu. Tapi untuk
pemakaian sekilas ini sih menurut gue masih oke sih untuk harga 400.000 sih helm ini sih. Tapi nanti mungkin kita cobain ya untuk riding gimana, apakah cukup kedap, dan juga untuk feel-nya bagaimana nanti kalau misal kita bawa di speed yang agak-agak tinggi gitu. Oke, menurut gue sih begitu ya. Nah, mungkin kalau bagi kalian yang kepo, nah ini mungkin tampilan depannya kayak gini. Nah, kalau dari samping, kalau dari belakang ya, waduh, gue muter dulu dong nih. Dari belakang, kelihatan guys? Begini. Oke. Jadi mungkin itu aja konten dari gua untuk review singkat KYT Galaxy Flat R. Makasih sudah menonton konten gue sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.